Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita yang tadi kita baca. Dan saya rasa kita tidak usah membaca lagi karena kita sudah membacanya. Cuma 3 ayat saja. Jadi kalau ayatnya pendek, jadi saudara tidak usah takut, berarti khotbahnya juga tidak begitu panjang. Begitu ya. Seperti biasa. Banyak orang takut dengan khotbah panjang. Padahal kalau kita baca dalam kitab Ezra, mereka dari pagi sampai sore ibadah, itu di tengah-tengah panasnya matahari, sampai sore mereka bilang kurang. Ya, kita kan beda, itu Ezra Pak, Ezra. Tapi kami enggak gitu ya. Kita Joseph. Oke, saudara, saya perkenalkan. Ini saudara pasti tahu orang ini namanya William Carey. Mana? Ini. Carey bukan miskin, namanya memang gitu ya. William Carey ini adalah seorang misionaris dari Inggris. Saudara sudah pernah tahu dia. Dan dia adalah seorang tukang sepatu. Tukang perbaikan sepatu. Dan tidak punya pendidikan yang cukup bagus. Nah, jadi waktu dia menjadi tukang sepatu, dia bukan seorang yang dianggap rohaniwan, tetapi dia tukang sepatu, memang tukang sepatu. Tapi hatinya disentuh Tuhan untuk pergi ke India, ke tempat bangsa lain yang memang bukan dia orang pertama yang pergi ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil, tapi dia punya hati untuk pergi mendesak gerejanya untuk pergi ke tempat lain. Nah, ada satu cerita yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Cerita ini berkenaan dengan apa yang kita pelajari pagi ini. Jadi dia sampaikan kepada sidang para pendeta. Jadi pendeta-pendeta baptis di London itu berkumpul. Lalu dia sampaikan niat hatinya untuk pergi ke India. Jadi dia bilang, kita harus pergi ke bangsa-bangsa lain supaya Injil bisa diberitakan di tempat itu. Jadi dia punya semangat untuk supaya gereja-gereja bersatu untuk menyokong pekabaran Injil pergi ke luar negeri. Waktu dia ngomong begitu, ada seorang pendeta bilang, sarap yang men, anak muda tutup mulutmu, duduk. Kalau Tuhan berkenan untuk memenangkan bangsa lain, dia akan lakukan tanpa dirimu atau kami. Jadi pendeta itu mengatakan demikian. Kamu tidak usah melakukan apa-apa kalau Tuhan berkenan untuk menyelamatkan bangsa lain. Dia tidak perlu mengutus kamu atau mengutus kami. Kita di sini saja. Dan saya pikir ini ada orang pendeta yang mengatakan demikian. Dia nggak introspeksi terhadap apa yang dia alami ketika dia percaya pertama kali percaya kepada Yesus. Dia tidak introspeksi bahwa ketika dia pertama kali percaya kepada Yesus, ada orang yang menyampaikan berita itu kepada dia. Benar kan? Tidak mungkin Injil bisa sampai ke Inggris kalau tidak ada orang yang pergi ke Inggris. Ini pemikiran yang sungguh sangat sempit. Jadi kalau engkau menerima sesuatu itu karena ada orang lain yang memberikan itu kepada engkau. Tidak mungkin kau terima sendiri. Dan ini akan kita pelajari kali ini ketika kita belajar dari Roma pasal 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Kita akan melihat jangkauan keselamatan. Jangkauan keselamatan. Artinya kalau tadi orang-orang pendeta-pendeta itu mengatakan udahlah cukup bagi kita saja. Kita akan melihat jangkauan keselamatan. Injil ini keselamatan, surga itu buat siapa saja. Buat siapa saja. Siapa saja yang bisa berhak untuk mendengarkan berita Injil itu dan diselamatkan. Coba kita lihat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini, apa syaratnya orang diselamatkan? Ayat ini berkata, siapa saja yang bisa diselamatkan?
orang yang berseru itu saja. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ayat ini tidak bicara mengenai suku. Ayat ini tidak bicara mengenai gender. Dia laki-laki atau perempuan. Ayat ini tidak bicara mengenai apa status sosial kita, apa pekerjaan kita, apakah kita kaya atau kita miskin, kita dari suku bangsa manapun. Tapi kalau saudara manusia, gitu ya. Kalau manusia, saudara manusia, kalau saudara orang dan saudara berseru kepada Tuhan, saudara bisa diselamatkan. Ayat ini bicara demikian. Maka kalau kita lihat jangkauan keselamatan itu, siapakah yang bisa diselamatkan? Semua orang tanpa terkecuali, baik dia terpandai atau tidak, dia pandai atau tidak, dia miskin atau kaya, semua berhak mendapatkan keselamatan. Nah, orang Yahudi tidak memahami jangkauan itu. Jadi ketika Paulus mengatakan ini, karena dalam pikiran orang Yahudi bahwa mereka mengatakan keselamatan hanya untuk mereka saja. Ingat pada waktu Yesus mengatakan siapakah orang yang sesama manusia itu. Karena pikir mereka sesama manusia itu hanya mereka sendiri. Bukan orang lain. Makanya Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Karena Yesus mengasihi semua orang. Dalam perjanjian lama, Yunus kenapa dia tidak mau ke Niniwe? Itu bangsa kafir. Tidak berhak mendapatkan keselamatan. Demikian pikiran orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka merasa bahwa orang-orang bangsa lain tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan. Tapi hati Tuhan tidak begitu. Yunus disuruh dan dipaksa untuk pergi ke Niniwe. Dipaksa. Yunus tidak mau. Dipaksa oleh Tuhan, pergi. Karena aku mengasihi orang Niniwe yang kamu bilang kafir itu. Kemudian dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Petrus tidak mengerti ketika Tuhan utus dia pergi ke Kornelius. Kornelius orang Roma, bukan orang Yahudi. Jadi Tuhan sampai memberikan penglihatan kepada dia mengenai apa yang haram, apa yang halal. Dipertunjukkan kepada Petrus, ditunjukkan kepada dia. Lalu dia bilang, turunlah ke bawah. Tuhan bilang, turunlah ke bawah. Ada orang yang akan menjemput kamu pergi ke seorang yang bernama Kornelius. Tuhan tuntun Petrus pergi ke Kornelius yang bukan orang Yahudi. Perhatikan, ini rasul. Dalam gereja mula-mula pikiran mereka hanya kepada orang Yahudi saja, bukan kepada bangsa lain. Tuhan harus tegur Petrus. Lalu pergilah Petrus ke Kornelius. Dan didapati di situ Kornelius percaya kepada Yesus. Berdasarkan pemahaman itu, dia bersaksi di sidang Yerusalem. Dan berkata bahwa bangsa lain juga menerima keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita bukan orang Yahudi. Bahkan kalau kita mengatakan kita orang Indonesia, kita berbeda suku. Kita berbeda suku. Tapi keselamatan itu menyentuh kita, datang kepada kita, dan datang menyelamatkan kita semua tanpa memandang saudara dari suku apa, saudara dari satu sosial apapun. Kita bisa berkumpul di sini sebagai anak Tuhan. Itu puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba lihat Roma pasal 10 ayat 12. Kita mundur satu ayat. Paulus berkata sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Enggak ada bedanya. Dia mesti mengajar bahwa tidak boleh membedakan antara suku satu dengan suku yang lain. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan untuk semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi tidak ada perbedaan. Kamu mau orang Yahudi bukan orang Yahudi, semua berhak untuk
mendapatkan keselamatan. Coba kita buka Wahyu pasal 7 ayat 9. Tidak ada di situ karena baru terlintas Wahyu pasal 7 ayat 9. Saudara harus bawa Alkitab dan saudara lihat sendiri dalam Alkitab saudara. Bawa ya Alkitab ya. Bawa Pak elektronik. Gak apa-apa. Buka lihat sendiri. Wahyu pasal 7 ayat 9. Sudah? Apa bisa ditampilkan? Enggak ya. Kemudian daripada itu aku lihat, Yohanes melihat. Kemudian daripada itu aku melihat. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Perhatikan di situ, ini Wahyu bercerita mengenai akhir zaman ketika semua manusia mempertanggungjawabkan keadaannya di depan tahta Tuhan itu. Yohanes melihat bahwa semua suku bangsa ada di situ. Semua suku bahasa, suku orang-orang bahasa ada di situ. Semua suku kaum ada di situ. Kaum itu kalau kita dilihat di Batak itu kan ada suku Batak ya. Tapi ada marga-marganya gitu. Kita masing-masing punya marga. Suku apapun ada marga. Ada di situ. Semua orang ada di situ. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Semua ada di situ. Nah, lalu kalau kita lihat dalam ayat 12 itu, ayat-ayat yang ke-13 itu disebutkan sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi syaratnya orang itu apapun sukunya, apapun status sosialnya, dia bisa diselamatkan Tuhan, bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Saudara mau masuk surga kan? Syaratnya berseru kepada Tuhan. Cuma itu saja. Simple. Jadi tidak perlu melakukan apapun, enggak. Tuhan tidak mengatakan saudara harus melakukan ini dan melakukan ini karena dia tahu. Apapun yang saudara lakukan tidak akan memenuhi syarat supaya saudara bisa masuk surga. Apapun. Tapi karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu apakah arti kata berseru? Arti kata berseru kita lihat Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Dialah yang akan masuk ke surga. Loh, ini Matius pasal 7 bilang berseru gak masuk surga. Tapi Roma pasal 10 ayat 12 dan 13 harus berseru kepada Tuhan. Maksud Matius pasal 7 ayat 21 ini, orang cuma teriak-teriak doang di mulutnya, tapi hatinya tidak percaya kepada Yesus. Banyak kan orang kayak gitu, orang yang cuma teriak-teriak doang bahwa dia percaya kepada Yesus dan dia tidak percaya sebenarnya kepada Yesus. Roma pasal 8 menjelaskan arti kata berseru itu, tetapi apakah kata ini firman itu dekat kepadamu? Yakni ke dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman itu yang kami beritakan. Maksudnya dekat dengan mulut itu. Kamu tinggal ngomong, aku percaya Yesus. Gitu loh. Dekat. Iman itu dekat. Kalau kamu tinggal ngomong aku percaya Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, hati dan mulut sinkron. Kalau Matius pasal 7, mulutnya percaya, hatinya enggak. Pasal ayat 9 mengatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu pasti masuk surga. Sesimpel itu. Jadi kalau saudara, dimanapun saudara berada, apapun mungkin baru pertama kali mendengar firman Tuhan ini, saudara mau diselamatkan, saudara mau masuk surga,
Simple. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan masuk surga. Sesimpel itu. Allah yang menyelamatkan. Kita sudah melihat banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sesimpel itu. Berseru artinya percaya kepada Yesus Kristus dalam hatimu. Dan mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi kalau saudara belum percaya kepada Yesus, ini saatnya saudara mau percaya kepada Yesus. Saudara mau diselamatkan, inilah saatnya. Saudara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, ya benar, Yesus adalah Tuhan. Kabar ini hanya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, membuka peluang bagi setiap orang dengan latar belakang yang berbeda untuk dapat percaya kepada Yesus. Membuka peluang siapapun. Jadi kalau saudara jalan keluar, saudara ketemu orang di pasar, saudara ketemu orang di pesawat, saudara ketemu orang di luar negeri, siapapun yang saudara temui, mereka punya peluang untuk mendapatkan keselamatan. Saudara pergi ke kampung-kampung, saudara pergi ke suku bangsa manapun, baik dia orang terbelakang atau tidak. Saya pernah pergi ke daerah Sumatera Selatan, ke pedalaman di situ, dan masuk ke suku terbelakang. Ada kan di Sumatera Selatan, itu ada suku yang di mana di hutan-hutan. Masih primitif. Saya masuk ke sana dan bertemu dengan mereka, dan situ ada sebuah rumah. Rumah itu didedikasikan bagi siapa saja mau bertemu, dan kita pergi ke situ dan ada hamba Tuhan yang masuk ke situ dan melayani orang-orang itu, dan mereka bisa percaya kepada Yesus. Orang terbelakang. Dan mereka menyanyi. Saudara kalau lihat itu, saudara, kita merasa terenyuh. Tuhan berkarya begitu luar biasa terhadap semua orang. Tuhan berkarya dengan luar biasa kepada siapapun. Jadi terbuka, hanya berseru dan mengaku. Mungkin saudara tanya, itu suku Pak? Itu status sosial. Bagaimana kalau saya merasa saya punya banyak dosa? Ayat ini tidak mengatakan barang siapa yang tidak berdosa. Ayat ini tidak mengatakan demikian. Barang siapa berseru dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia bisa diselamatkan. So, kalau saudara merasa bahwa dosa saudara terlalu besar untuk dapat diselamatkan, datang kepada Tuhan. Peluang itu masih ada. Saudara bisa masuk surga kalau saudara percaya kepada Yesus. Dari sisi umat manusia, seluruh umat manusia, ini adalah kabar baik. Gini ya, dari sisi seluruh orang di dunia ini adalah kabar baik. Bahwa aku bisa diselamatkan. Benar kan? Ya. Tapi saya ingin coba lihat dari sisi kita. Kita dari sisi kita sebagai orang percaya. Ini sudah terima Yesus. Apa yang kita pelajari dari sisi kita? Dari sisi orang yang belum percaya kepada Yesus, ini kabar baik bahwa aku bisa diselamatkan. Lalu dari sisi kita yang sudah percaya kepada Yesus, ini semacam teguran bahwa kita tidak pernah memikirkan orang-orang lain yang belum diselamatkan. Sama seperti pendeta tadi di London. Biarlah kalau Allah berkenan, biar dia sendiri yang akan menyelamatkan. Itu artinya malas. Tahu malas ya?
Sudah tahu rumah kotor, misalnya rumah ini. Rumah tuh kalau tidak disapu tiap hari, debunya banyak saudara. Padahal kita pikir-pikir, aduh ini gimana ya. Kan kita kan bersih, masuk rumah kan lepas sepatu, kan bersih. Tapi selalu kotor, harus disapu tiap hari. Lalu pikiran kita begini, alah nanti juga kotor. Nanti kita sapulah sebulan sekali gitu. Ya omongan itu kan semua omongan orang malas. Benar gak? Malas ngepel, malas cuci. Piring, biarin aja di situ nanti seminggu sekali kita cuci. Piring kotor. Ngapain kita cuci sekarang? Saya ngomong saya jalan-jalan ya ke taman gitu ya. Ke tukang sapu itu loh. Pak ngapain disapu pagi ini? Iya Pak harus disapu, harus bersih. Bapak baru sapu tuh daun rontok lagi. Udah tunggu aja sebulan Pak. Iya Pak nanti kami ditegur. Kalau orang gak nyapu itu artinya udah males lah. Jadi memang males. Bagi orang yang mengatakan bahwa itu biar Tuhan yang bekerja itu males. Ya, males. Jadi bagi kita ditegur oleh Tuhan. Karena kita males untuk penginjilan, kita males untuk memberitahukan kabar baik. Kita juga kadang-kadang pilih suku. Benar? Kita pilih suku. Lalu kita pilih rasa aman. Kita pilih rasa aman. Jadi saudara pikirkan. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang kepada siapa yang saudara temui. Dimanapun. Seharusnya saudara bisa memberitakan Injil kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 14 berkata. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Jadi harus berseru itu harus percaya. Bagaimana saya bisa berseru kepada Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus ya. Kalau saya berseru kepada sesuatu, saya percaya kepada dia. Saya ngomong kepada sesuatu, saya percaya bahwa dia sanggup untuk menolong saya. Dia mampu untuk menolong saya. Saya harus tahu dulu terlebih dahulu. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus kalau tidak mendengar tentang dia? Ini permainan logika dari Rasul Paulus. Kita contoh begini. Kita mau anak kita pandai. Yang punya anak kan begitu kan? Kita punya anak, bagaimana anak saya itu lebih pandai dari kita? Lalu apa yang kita lakukan? Diam? Enggak kan? Nah, Papa pilih sekolah yang baik buat kamu. Lalu kita pantau bagaimana tingkat intelektual anak-anak kita. Benar kan? Kita pantau. Dia kurang bisa. Kita coba lagi bagaimana mereka bisa sekolah kalau kita nggak bayar uang sekolah. Seperti itu. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana mereka bisa pergi ke sekolah kalau kita nggak antar? Seperti itu logika Rasul Paulus. Bagaimana mereka bisa percaya dan tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kalau nggak ada yang cerita? Itu maksud Tuhan. Kalau tidak ada yang cerita tentang Tuhan, bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan? Kita keluar, kita ketemu dengan banyak orang, mungkin di taman atau dimanapun. Saya nggak tahu, saudara sama tidak dengan saya. Waktu saya keluar, saya walaupun tidak bertegur sapa dengan susah. Waktu saya nyetir, saya melihat orang lari, saya melihat orang jalan, saya melihat orang makan. Dalam hati saya berdoa, Tuhan saya ingin mereka diselamatkan. Coba di hati kita ada gak seperti itu? Tuhan saya ingin mereka percaya kepada Yesus. Tidak peduli siapa mereka. Saya ingin mereka timbul dulu dalam hati kita. Bahwa saya ingin mereka percaya kepada Yesus. Tapi jauh dalam lubuk hati saudara. Saya mengerti
Bahwa saudara ingin mereka percaya kepada Yesus. Amin. Benar kan? Saudara ketemu siapa dalam pikiran saudara? Ini orang harus percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana mereka tahu siapa itu Yesus? Kalau kita nggak ngomong tentang Yesus. Bagaimana sesuatu bisa terjadi kalau kita tidak bertindak? Bagaimana anak saya bisa pintar kalau kita nggak berkasih dia sekolah? Bagaimana mereka bisa sekolah kalau kita tidak bayar uang sekolah? Bagaimana mereka bisa sekolah kalau kita tidak rajin nganter mereka? Sama kalau saudara pingin orang lain diselamatkan. Bagaimana caranya? Mungkinkah saudara mengatakan, saya ingin anak saya pintar, nak contohlah papa. Nih ya, kamu lihat papa ngerjain perkalian. Mulut diam. Lihat papa. Sudah lihat? Kerjain nak. Mulut saudara diam. Kira-kira bisa nggak? Atau guru. Lihat ya nak ya, ibu guru mengerjakan perkalian. Diam. 23 kali 5. Paham? Paham gak kira-kira? Mulut harus ngomong. Nah saya tahu. Ini argumen orang Kristen. Pak Pendeta, saya bersaksi loh. Dengan perbuatan baik saya. Saya kasih tahu, saya ke gereja. Saya bawa Alkitab. Saya kasih tahu. Tapi kamu cerita tentang Yesus enggak? Enggak. Masuk logika. Saudara enggak kasih cerita tentang Yesus, cuma saudara kasih tahu bahwa saudara orang Kristen, saudara baik. Saudara banyak orang yang bukan orang Kristen juga baik. Juga baik. Mereka berusaha untuk menjadi orang baik. Dan perbuatannya jauh lebih baik bahkan dari kita. Kalau kita lihat secara duniawi, secara jasmani. Perbuatan mereka jauh lebih baik dari kita. Saya punya teman kos dulu. Nyamuk masuk ke kamarnya. Dia tidak tepuk, dia tidak bunuh. Dia usir. Pergi keluar nyamuk. Baik itu orang. Dia bisa kasih pinjem orang, kasih duit ke orang lain. Gak usah bayar, aku kasih aja. Dia bukan orang Kristen. Loh saya kalau misalnya orang pinjam ke saya kasih pinjem duit nanti saya makan apa ya. Tapi dia bisa kasih pinjem, gak dibayar. Ya udahlah, memang mungkin rezeki dia. Kok baik bener ini orang. Saudara kalau lihat dari situ, kita kalah baik. Tapi mereka ada pergumulan bagaimana mereka bisa masuk surga itu loh maksudnya. Mereka bergumul supaya mereka bisa bebas dari setiap persoalan-persoalan batinnya. Persoalan yang ada di dalam bukan persoalan di luar. Mungkin mereka banyak uang, lebih banyak dari kita. Tapi jauh dalam lubuk hati mereka bergumul. Kalau saya mati saya kemana? Nggak ada yang cerita. Tidak ada yang cerita. Jadi sebenarnya kalau ada orang mengatakan saya hanya bersaksi melalui perbuatan saja. Kayak Yunus gitu loh. Tuhan bilang nanti aku kirim ikan paus untuk telan kamu ya. Go. Ikan pausnya ditelan. Menelan Yunus. Muntahin lagi ke darat. Dia mau pergi ke sana. Niniwe itu bukan di pinggir pantai, saudara. Niniwe itu jauh di daerah Sungai Tigris di situ. Ditelanlah Yunus pakai ini. Dia mau pergi ke sana, telan balikin lagi ke pantai. Pergi ke Niniwe. Tuhan mau kita mengatakan sesuatu kepada orang di sekitar kita, membuka mulut kita supaya mereka mendengar cerita tentang Yesus. Pak, enggak apa-apa lah kalau ada orang, bagaimana orang bisa memberitakan Injil kalau
kalau gaya hidupnya, cara dia hidup tidak menyenangkan Tuhan, menjadi contoh yang tidak baik. Itu benar. But you have to tell them something about Christ. Tidak berhenti sebagai pola hidup saja, teladan hidup. Itu benar. Tapi ceritalah tentang Yesus. Masih berargumen lagi, itu artinya malas. Apa? Malas. Kalau nggak mau cerita artinya malas itu, takut. Anak saya tuh suka kasih referensi, terutama ketika weekend. Ini kalau malam ini mau makan di mana ya? Minggu malam, kita kan nggak masak hari Minggu. Nah, kan kalau anak-anak sekarang kan gitu, kalau referensi makan lihatnya di mana? IG. Saya tuh nggak buka IG. Saya kalau itu saya Google Map, ada restoran, saya klik menunya apa, udah gitu aja. Saya mau makan di mana? Di Gading Serpong. Buka Gading Serpong, lihat restorannya. Oh ini sesimpel itu saya. Tapi anak saya buka IG, kasih saya videonya, ngomongin cepet, makannya enak. Tapi saya kesulitan tahu di mana letak restorannya. Jadi cuma tahu, papi makan di sini. Wah, muncullah videonya. Kasih tahu ini makanannya enak. Enak saudara. Yang influencer itu makannya, aduh, menu lain. Saya ngiler, saya pengen makan. Tapi saya tidak tahu tempatnya. Percuma yuk kasih video tapi gak tahu itu di mana. Percuma. Percuma kita kasih tahu kepada orang lain bahwa kita orang Kristen, tapi dia tidak tahu siapa Yesus itu. Percuma. Percuma. Saudara, ini misalnya ini. Saudara penyintas kanker. Saudara sembuh dari penyakit kanker. Kan di banyak tempat itu banyak sekali kumpulan-kumpulan orang-orang komunitas penyakit kanker. Karena mereka harus bertemu supaya mereka saling menguatkan satu sama lain. Saudara pergilah sebagai orang yang sudah sembuh dari kanker. Saudara pergi ke kumpulan itu untuk mendorong mereka supaya mereka bisa sembuh. Lalu saudara cerita begini, saudara tahu bahwa saya sembuh dari kanker. Saya ketemu dokter hebat dan dia kasih saya obat mujarab. Saya cuma berobat sebulan dan saya sembuh. Oke, terima kasih ya. Sudah selesai. Dalam benak orang-orang itu apa? Apa yang dipikir oleh orang-orang yang mendengar cerita itu? Pak, Bu, dokternya di mana? Gitu kan? Obat apa? Saudara gak kasih tahu dokternya. Cuma saudara kasih tahu kesaksian bahwa saudara sembuh. Nah, orang macam apa itu? Sama seperti saudara mengatakan kepada orang lain bahwa saya masuk surga, tapi saudara tidak pernah memberitahu kepada mereka bagaimana caranya. Semua orang butuh Yesus. Semua orang butuh Yesus. Saudara harus cerita, cari kesempatan supaya mereka bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Tadi kita sudah melihat tentang Kornelius. Sekalipun dia seorang yang Yahudi, dia beribadah kepada Tuhan, Tuhan tetap harus mengutus Petrus kepada Kornelius. Sekalipun sida-sida Ethiopia itu percaya kepada Allah, tapi Tuhan tetap mengutus Filipus untuk bercerita tentang Yesus. Ada satu kisah menarik. Tadi saya ngomong belakang tentang bahwa ada beberapa orang di antara saudara, mungkin semuanya, saya ingin saudara bisa berkhotbah seperti saya berkhotbah. Harapan saya kan begitu. Ya kan? Jadi saya bisa khotbah dan murid-murid saya bisa khotbah, Pak Aswin bisa khotbah.
Karena sudah sekian lama bersama-sama dengan saya, bisa khotbah. Nanti Pak Samuel bisa khotbah, Pak Ardi semua bisa khotbah. Harapan saya gitu, Pak Daniel bisa khotbah. Apalagi namanya sama. Itu kan. Kalau namanya sama itu bisalah ya, lebih mudah gitu. Jadi mereka sudah mencoba untuk bersiap-siap untuk menjadi pengkhotbah, kan duduknya paling belakang sudah ke tengah. Nah, siapa tahu nanti tahun baru sudah di depan sini gitu ya. Jadi bisa khotbah. Nah, ada cerita ini orang yang sudah dididik untuk berkhotbah. Saya anggap saja namanya Brother John. John kan nama umum ya. Ini cerita lelucon saja. Jadi dia sudah dilatih untuk berkhotbah. Lalu tiba hari H, dia maju ke mimbar dan mau berkhotbah. John ini maju ke depan dan dia berkhotbah. Lalu waktu pembukaan khotbahnya dia cerita kepada jemaat, saudara-saudara tahu apa yang akan saya katakan? Semua jemaat bilang, kami semua tidak tahu. Lalu John bilang, saya juga tidak tahu. Lalu dia turun. Lalu pendeta mengatakan, John, kita beri kamu kesempatan lagi. Besok kamu khotbah. Naiklah dia di mimbar dan dia ngomong kepada jemaatnya. Ya kan? Jadi karena kemarin jemaatnya sudah ditipu dengan jawaban seperti itu, dia tanya lagi si John. Saudara sudah tahu apa yang akan saya katakan? Semua karena minggu kemarin itu bilang tidak tahu, hari ini kami tahu. Kalau gitu saya tidak usah ngomong katanya. Jemaat berpikir gimana caranya supaya John bisa menyampaikan firman Tuhan. Lalu pendeta bilang, oke, kamu sudah dilatih, kamu khotbah ya besok ya. Iya Pak Pendeta, naiklah dia ke atas mimbar. Lalu jemaat pikir-pikir, bisik. Oke, kita bilang, separuh di sini bilang tidak tahu, separuh ini bilang tahu. Saudara tahu apa yang akan saya katakan? Separuh sini bilang, kami tidak tahu. Kami tahu. John bilang apa? Yang tahu kasih tahu yang tidak tahu. Cerita itu lucu, saudara, untuk orang ngeles itu tidak berkhotbah, tapi John benar. Yang tahu, kasih tahu yang tidak tahu. Saudara tahu keselamatan. Saudara harus kasih tahu yang tidak tahu. Saudara tahu Yesus. Saudara harus kasih tahu kepada mereka. Kemudian kita coba lihat bagian terakhir saudara. Singkat saja. Ayat yang ke-15. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ini kalau tadi kita yang memberitakan Injil, kita sekarang berpikir mengenai orang-orang di tempat lain yang di luar jangkauan kita. Rasul Paulus, dia dalam suratnya dia ingin pergi ke Spanyol. Saudara lihat itu. Dalam Roma pasal 15 ayat 24. Roma 15 ayat 24. Aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol. Dia ingin pergi ke Spanyol. Spanyol itu bukan tempat yang menarik pada waktu itu. Belum tempat menarik. Dan dia bilang, aku ingin ke sana tapi aku mengunjungi kamu terlebih dahulu. Mengunjungi Roma terlebih dahulu. Kenapa dia ngomong demikian? Dia ingin ada satu tempat berpijak sebelum pergi ke Spanyol. Ada jemaat Roma yang menyokong apa yang dia lakukan. Karena di Spanyol belum pernah mendengar berita tentang Injil. Dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Antioquia untuk pergi ke Asia Kecil. Sekarang daerah Turki. Untuk memberitakan Injil di situ. Kemudian dia pergi ke Makedonia. Makedonia itu daerah sekarang itu di Asia, daerah Italia di situ. Dan dia pergi memberitakan Injil, bukan Italia apa namanya. Ke daerah Eropa pertama dan dia pergi ke situ dan memberitakan Injil di situ. Kemudian dia terbuka lagi ke tempat-tempat lain di mana Injil belum diberitakan. Antioquia
mensupport Rasul Paulus dan Barnabas untuk pergi ke penginjilan. Dan sekarang pikiran dia, aku pingin pergi ke Spanyol dan aku ingin supaya jemaat Roma mensupport aku. Karena pergi ke tempat itu bukanlah suatu yang mudah. Dia perlu logistik, dia perlu biaya, dia perlu dukungan doa dari jemaat. Karena itu kita lihat di sini bahwa kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, memberikan utusan ini, kita harus mensupport siapapun yang kita utus dalam pemberitaan Injil pergi ke tempat-tempat lain. Karena kita tidak mungkin pergi ke situ. Saudara mau setiap hari pergi ke Indonesia bagian timur? Nggak mau, Pak. Saya ada kerjaan. Emang ngapain ke sana? Saya butuh kerja supaya anak saya bisa makan. Oke, ini ada orang yang mau pergi. Tapi dia tidak bisa, dia hanya harus full time di situ. Kita harus support mereka untuk melakukan penginjilan ke tempat itu. Nah, coba perhatikan saudara. Ada contoh di dalam Lukas pasal 8 ayat 3. Yesus membawa murid-muridnya, mereka sudah meninggalkan semua pekerjaan mereka, yang tadinya nelayan banyak uang sekarang tidak punya uang, yang tadinya pemungut cukai banyak uangnya diserahkan kepada yang lain. Jadi mereka pergi kemana-mana tanpa uang. Tapi mereka butuh makan. Mereka butuh makan. Lihat Lukas pasal 8 ayat 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka tidak bisa ikut rombongan Yesus. Tapi mereka tahu, saya punya uang, mungkin Yesus dan murid-muridnya perlu makan, maka saya kasih uang saya. Untuk mereka bisa makan. Nah, jadi saudara, kalau kita punya uang, jangan pernah menutup mata terhadap pekerjaan pekabaran Injil. Sebentar. Pendeta khotbah untuk orang kaya. Saya tidak punya uang. Jadi itu kan berarti orang yang kelebihan uang memberikan uangnya bagi pekabaran Injil. Mensupport siapapun yang kita utus. Utusan-utusan Injil itu. Coba perhatikan Filipi pasal 4 ayat 18. Supaya kita tidak salah mengerti. Filipi pasal 4 ayat 18. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Paulus dalam penjara, dia kekurangan, dia adalah seorang utusan Injil. Dia tidak pernah minta sesuatu dari jemaat. Tapi jemaat mengirim sesuatu kepada Paulus melalui Epafroditus. Saudara, jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang disebut Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 adalah jemaat yang miskin. Tapi mereka kumpulkan uang supaya Paulus bisa bekerja memberitakan Injil. Jadi memberi bukan karena kita banyak uang. Hanya tergantung niat. Hanya tergantung apakah kita rela menyisihkan sesuatu bagi pekerjaan Injil. Mengerti? Bahkan Yesus memberikan pujian kepada seseorang seperti janda miskin itu, dia memberi dari kekurangannya. Jadi jangan pikir nanti saya makan apa, saya beri saja. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi, maka beri. Saudara, kalau lihat mungkin saudara merasa bahwa pendeta-pendeta di perkotaan mungkin nasibnya bagus, mereka mungkin dapat uang, tapi saya tahu banyak sekali teman-teman saya di
pelayanan itu yang gajinya memang tidak mencukupi, apalagi di daerah. Kita berpikir bahwa mereka harus dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kalau kita berada, coba taruh posisi kita dalam posisi mereka. Kalau saya melayani di sebuah daerah, sebuah tempat, saya punya anak sekian, saya mesti kasih biaya sekian. Kita berpikir bahwa mungkin apakah itu cukup atau tidak buat mereka. Kalau gereja memberikan tidak banyak kepada mereka, ini yang saya alami. Kalau gereja tidak memberikan banyak, jemaat merasa berpikir bahwa ini pendeta saya harus dikasih sesuatu. Pikirkan utusan-utusan Injil kita. Kalau saudara merasa bahwa saudara digerakkan Tuhan untuk memberi kepada mereka, berilah. Berilah, saudara tidak akan berapapun. Itu akan membuat mereka merasa kalaupun kecil, paling tidak aku diperhatikan. Aku diperhatikan. Jadi saya tidak bicara tentang saya, tapi saya bicara mengenai siapapun yang pergi ke tempat utusan-utusan Injil. Kalau saudara tergerak, mungkin saudara akan memberikan kepada mereka langsung, saudara bisa memberikan kepada gereja, kirim kepada mereka ke kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi pikirkan sesuatu saudara, sebesar apapun yang saudara beri kepada mereka akan membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh orang lain. Coba perhatikan ayat yang terakhir, bagian terakhir. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya ingin coba lihat satu gambar ini. Saudara tahu tentang Chris Powell. Chris Powell adalah seorang host dari TV program yang disediakan stasiun ABC. Dia punya program Extreme Weight Loss. Jadi ini bukan kebetulan minggu lalu saya ngomong tentang melangsingkan tubuh. Tapi dia punya program ini. Dia ketemu dengan Brandy. Brandy kirim surat kepada Chris. Aku mau ikut program kamu 1 tahun. Aku sudah frustasi untuk menurunkan berat badanku dan kirim surat kepada Chris. Nah ketika si Brandy menemani temannya yang akan foto sesi pernikahan. Dia temani gandengnya. Chris Powell datang menyamar sebagai fotografer. Dan dilihat ada Chris Powell di depan dia. Dia menangis, dia terharu, dia gembira. Kedatangan Chris Powell di hadapannya adalah kabar baik yang akan mengubah hidupnya. Lihat Brandy. Mungkin. Ini kayaknya pasti ya, saya salah mungkin. Pasti. Ketika saudara datang menceritakan Yesus kepada orang lain, dalam benak mereka, indahnya kedatangan saudara untuk memberitahukan Yesus kepada mereka. Mari kita berdoa.